Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita mau mengupdate pembangunan yang terus digeber di Ibu Kota Nusantara, terutama di tahap pertama, yakni sudah tembus 94,4%. Besar kemungkinan di akhir tahun ini persentasenya masih naik sekitar 2 hingga 4%. Jadi, pembangunan Ibu Kota Nusantara ini terus digeber dan sejumlah proyek yang merupakan bagian dari ekosistem perkantoran di kawasan inti pusat pemerintahan akan segera diresmikan. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN sekaligus PLT Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, secara kuantitatif, pembangunan IKN menjadi terbagi 3 batch dan itu menunjukkan proses yang signifikan. Persentasenya berbeda-beda, mulai dari yang paling pertama digarap itu sudah 94%, kemudian yang kedua itu 69% dan yang ketiga itu 23%. Jadi pembangunan yang dikerjakan sejak tahun 2020 hingga 2024 ini itu ada 3 tahapan atau 3 batch yang progresnya itu terus menunjukkan progres yang signifikan. Nah, jadi pembangunan yang berada di tahap pertama ini itu rata-rata masih di bawah anggaran APBN, sedangkan untuk dari investasi itu anggarannya belum terlalu banyak. Nah, untuk menyikapi itu, pihak otorita IKN memberikan batas waktu 18 bulan kepada investor swasta untuk memulai pembangunan di IKN sejak perjanjian kerjasama ditandatangani dan berlaku secara efektif. Jadi pihak otorita melakukan press atau menekankan agar para investor yang sudah melakukan penandatanganan itu segera melakukan pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini. Itu tujuannya agar bisa menarik investor lain lagi, sehingga kegiatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini akan lebih masif lagi. Selain itu, tujuannya juga untuk menjaga kredibilitas dan keberlangsungan investasi di Ibu Kota Nusantara. Kemudian juga untuk memastikan lahan yang dialokasikan untuk investasi benar-benar digunakan sesuai dengan perencanaan pembangunan. Nah, jadi dalam kurun waktu 18 bulan tersebut, jika pembangunannya belum dimulai, maka akan dilakukan pengingat secara resmi kepada pihak terkait sebagai langkah awal. Ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan dan menghindari penelantaran lahan. Jadi kan seandainya tidak dibangun atau gagal, maka bisa dilelang kembali atau ditawarkan kembali kepada investor lainnya yang berminat. Karena informasinya kan sudah lebih dari 500 letter of intent yang siap atau sudah melakukan LOI untuk melakukan penanaman modal di Ibu Kota Nusantara. Dan hingga saat ini secara realnya di lapangan itu baru 3 negara luar yang berinvestasi dan sisanya berasal dari investor lokal. Nah, jika dalam kurun waktu 5 tahun sejak tanggal efektif penandatanganan kontrak berlaku, investor tidak mampu mencapai setidaknya 50% dari progres pembangunan yang direncanakan, hal ini akan dianggap sebagai peristiwa penelantaran dan cedera janji yang tidak dapat dipulihkan. Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan pencabutan hak alokasi lahan yang telah diberikan. Penerapan aturan ini menjadi penting guna menjaga kredibilitas dan keberlangsungan investasi di IKN
serta memastikan lahan yang dialokasikan benar-benar tepat guna sesuai perencanaan pembangunan. Ketentuan ini mengikat bagi para investor untuk memegang komitmen sesuai dengan PKS yang telah disepakati dalam mendukung realisasi pembangunan sesuai rencana. Untuk diketahui, hingga groundbreaking ke-8, investasi non-APBN di IKN itu telah menyentuh angka 58,4 triliun. Ini artinya masih jauh dari target investasi 2024 yang ditetapkan sebesar 100 triliun.